Halo Bapak Ibu guru pejuang NIP P3K dimanapun berada, berjumpa kembali ya tentunya di channel YouTube Odi Biru, yang dimana channel ini membahas tentang seputar dunia pendidikan. Nah, kita lanjut ke video yang kemarin. Nah, yang kemarin kita membahas tentang cara pengisian DRH atau daftar riwayat hidup, yang kemarin baru nyampe di biodata dan pendidikan. Nah, kebetulan sekarang berkas-berkas kami sudah siap untuk mengisinya. Jadi Bapak Ibu tonton videonya sampai habis supaya nanti tidak gagal paham ya apa yang saya jelaskan di video kali ini. Baik, langkah yang pertama seperti biasa ya Bapak Ibu, masuk ke akun masing-masing. Nah, di sini kami tidak akan menjelaskan lagi cara loginnya. Kami tahu Bapak Ibu pasti sudah bisa, langsung saja kita masuk. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah, kita cari pengisian daftar riwayat hidup. Nah, ini yang kemarin ya Bapak Ibu, untuk di perorangan atau biodata ini sudah kami isi. Jadi yang di pendidikan juga sudah kami isi. Nah, yang belum dari pekerjaan, keluarga, organisasi, dan dokumen. Nah, jadi kami akan mulai dari pekerjaan. Kita klik saja pekerjaan. Nah, di sini ada menu riwayat pekerjaan, tanda jasa, penghargaan, dan prestasi. Nah, seperti biasa ya Bapak Ibu, sebelum mengisi kita baca dulu ketentuan untuk pengisiannya. Nah, di sini ketentuan pengisian data riwayat pekerjaan, penghargaan, dan prestasi. Nah, di sini nanti Bapak Ibu baca sendiri, tidak kami bacakan ya. Nah, langsung saja kita isi riwayat pekerjaan. Nah, riwayat pekerjaan ini diisi riwayat pekerjaan sebelum Bapak Ibu itu diangkat sebagai ASN atau P3K. Nah, kita tinggal klik saja ya, tambah riwayat pekerjaan. Nah, kebetulan teman kami ini sebelum diangkat menjadi P3K, beliau ini bekerja di instansi pemerintahan, tepatnya di Kabupaten Buleleng. Nah, di sini sudah ada pilihannya ya, Bapak Ibu tinggal memilihnya saja. Ketikkan saja kata kuncinya. Nah, ini ya Bapak Ibu sudah muncul sendiri di sini otomatis. Nah, setelah itu instansi pemerintahan atau perusahaan. Nah, di sini juga sudah otomatis ya, pemerintah Kabupaten Buleleng. Nah, untuk jabatannya di sini kebetulan juga teman kami ini adalah jabatannya sebagai guru kelas. Jadi kita ketikkan saja guru kelas. Nah, untuk tanggal mulainya ini biasanya di SK ada ya Bapak Ibu. Jadi SK pertama dan sampai untuk tanggal selesainya ini berarti adalah SK yang terakhir. Nah, kebetulan kami ini adalah guru kontrak ya, guru kontrak kabupaten. Jadi kami setiap tahun itu kontrak kami diperpanjang. Jadi kebetulan juga sekarang bulan Desember ya Bapak Ibu tahun 2021. Jadi kontrak kami ini berakhir di Desember 31 Desember ini 2021. Jadi untuk tanggal selesainya kami akan isi per tanggal 31 Desember 2021 karena nanti perpanjangannya di tahun 2022. Jadi sekarang kita tinggal isi saja ya Bapak Ibu tanggal mulai. Nah, kebetulan di sini beliau tanggal mulainya adalah 2005 Januari tanggal 3. Nah, untuk tanggal selesainya di sini kebetulan sekali juga ya, untuk tanggal selesainya adalah kontrak kami ini per tahun ya Bapak Ibu. Jadi selesai di tahun ini 31 Desember 2021. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal mengisi gaji pokok. Nah, gaji pokoknya berapa tinggal diisi, jangan malu ya Bapak Ibu kalau gaji pokoknya sedikit tinggal isi saja. Nah, setelah ini terisi ya Bapak Ibu, kita langsung ke scroll ke bawah. Di sini ada surat keputusan atau SK, ada nomor, ada tanggal, dan ada pejabat. Nah, di sini sesuaikan saja dengan nomor
SK Bapak Ibu. Nah, untuk pejabat nanti Bapak Ibu sesuaikan saja ya dengan SK-nya juga, siapa yang menandatangani SK Bapak Ibu masing-masing. Jadi ketika ini sudah terisi ya Bapak Ibu, tinggal klik saja tombol simpan. Nah, ini baru satu ya Bapak Ibu untuk riwayat pekerjaannya. Nah, kebetulan teman kami ini cuman memiliki riwayat pekerjaan satu. Jadi kalau Bapak Ibu lebih dari satu, nanti bisa menambahkannya lagi dengan klik tambah riwayat pekerjaan. Nah, setelah semua ini terisi, Bapak Ibu masuk ke tanda jasa. Nah, tanda jasa ini bisa diisi dan tidak ya Bapak Ibu, kecuali Bapak Ibu itu punya bisa diisi. Nah, di sini kebetulan teman kami juga tidak punya. Nah, kalau kami contohkan tambah riwayat, isinya seperti ini ya Bapak Ibu. Jenis penghargaannya ada bintang, RI Adipura, RI Adipradana, RI Utama, dan lain sebagainya. Di sini banyak sekali. Nah, kebetulan teman kami tidak mempunyainya, jadi kami tidak akan mengisinya. Nah, setelah itu di prestasi, kalau Bapak Ibu punya juga bisa ditambahkan. Nah, di sini saya akan contohkan ya. Dan kebetulan teman kami ini tidak ada prestasinya sama sekali Bapak Ibu. Kerjanya cuman bengong-bengong ngopi-ngopi saja. Nah, sekarang kita coba tambah riwayat prestasi. Nah, kalau Bapak Ibu punya tinggal mengisinya saja dan pilih tingkat. Nah, tingkatnya di sini ada internasional, kabupaten, nasional, dan provinsi. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikannya saja dengan prestasi yang Bapak Ibu punya. Nah, jadi demikian ya Bapak Ibu cara pengerjaan di yang ketiga, yaitu di pekerjaan. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal klik saja selanjutnya. Jangan klik resume ya. Kalau klik resume nanti tersimpan, Bapak Ibu tidak bisa mengulangnya kembali. Jadi kita klik saja selanjutnya ke menu keluarga. Nah, di sini ada berapa ya? Ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama itu kita harus mengisi istri atau suami, yang kedua ada anak, yang ketiga ada orang tua kandung, yang keempat itu ada saudara kandung, dan yang kelima itu ada bapak atau ibu mertua. Nah, di sini untuk istri dan suami diwajibkan kepada Bapak Ibu yang sudah memiliki istri ataupun suami. Nah, dan yang kedua ini ada anak ya. Jadi yang sudah beristri atau suami itu pasti punya anak, dan ini Bapak Ibu juga harus wajib mengisi. Nah, jikalau Bapak Ibu tidak mempunyai anak, jadi bisa dikosongin ya. Setelah itu yang ketiga ada orang tua kandung, ini wajib diisi. Yang keempat ada saudara kandung, juga wajib diisi. Tetapi kalau tidak punya saudara kandung, hanya anak tunggal, jadi Bapak Ibu bisa tidak mengisinya. Nah, setelah itu yang kelima ada Bapak Ibu mertua. Ini khusus bagi Bapak Ibu yang sudah menikah atau yang sudah berkeluarga. Baik, kita langsung saja mengisi dari atas. Nah, kebetulan sekali untuk yang saya isi ini adalah beliau ini sudah beristri. Jadi kita tinggal menambahkan saja tambah riwayat istri atau suami. Nah, di sini setelah kita klik tanda tambah riwayat istri atau suami, ini akan muncul menu seperti ini. Jadi kita tinggal mengisinya saja ya Bapak Ibu. Tambah keluarga ini sesuaikan dengan isian keluarga Bapak Ibu masing-masing. Dan kembali ya Bapak Ibu, kami ingatkan jika ada tanda merah, bintang merah ini, jadi kita harus wajib mengisinya. Yang pertama kita isi NIK atau nomor identitas. Nah, selanjutnya setelah ini diisi, Bapak Ibu harus mengisi nomor KK atau nomor identitas yang dimiliki. Nah, setelah ini terisi, kita ke menu berikutnya, yaitu ada pekerjaan ya Bapak Ibu. Di sini tinggal memilih pekerjaannya, ada belum atau tidak bekerja, ada mengurus rumah tangga, ada pelajar, pensiunan, tentara nasional, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan di sini ini sesuai dengan isian KK ya Bapak Ibu. Di KK-nya itu pekerjaannya apa. Nah, kebetulan di sini pekerjaannya adalah belum atau tidak bekerja. Jadi kami pilih yang belum atau tidak bekerja. Nah, setelah itu baru kita akan memasukkan nama. Nah, setelah kita masukkan nama, setelah itu baru tempat lahir. Nah, tempat lahir ini kita baca ya Bapak Ibu keterangannya, isi dengan nama kota atau negara. Jadi kita tinggal menuliskan saja nama kota kelahirannya. Nah, jadi ini otomatis ya Bapak Ibu, ketika kita ketikkan nama kotanya akan otomatis muncul. Nah, biarkan dulu di pencarian ya, nanti akan sendirinya otomatis akan muncul.
Jadi kami harap Bapak Ibu untuk jaringan internetnya ini harus stabil ya. Kalau tidak stabil nanti tidak akan muncul Bapak Ibu. Kami sudah berulang kali ini, kebetulan internet di tempat kami agak lelet sedikit, jadi harus bersabar. Nah, setelah itu kita akan pilih. Nah, selanjutnya ada tanggal lahir. Nah, di sini sesuaikan saja tanggal lahir dari suami atau istri Bapak Ibu masing-masing. Nah, setelah ini terisi, baru Bapak Ibu memasukkan perusahaan atau institusi. Nah, jika tadi ya di pekerjaan ini bekerja, Bapak Ibu tinggal memasukkan nama perusahaannya saja. Nah, di sini karena belum bekerja, jadi kami bisa mengosongkannya saja, karena di sini sudah ada keterangan ya Bapak Ibu, kosongkan bila tidak perlu. Jadi kita tinggal kasih strip saja karena kosong. Setelah itu status perkawinan, jadi di sini kita bisa pilih menikah. Jadi nanti kalau cerai hidup atau cerai mati nanti disesuaikan ya Bapak Ibu dengan kondisi Bapak Ibu masing-masing. Nah, setelah itu baru kita masukkan akte menikah. Nah, setelah akte menikah ini nomornya ya Bapak Ibu, setelah itu baru tanggal menikahnya. Nah, setelah terisi kita di bawahnya ya Bapak Ibu ada status hidup. Di sini disesuaikan saja. Jika pasangan Bapak Ibu itu masih hidup, jadi kita pilih hidup. Jika pasangan Bapak Ibu itu meninggal dunia, bisa memilih meninggal dunia. Nah, kebetulan di sini masih hidup, jadi kami akan pilih yang masih hidup. Nah, jadi ini sudah semua terisi ya Bapak Ibu, tinggal kita klik simpan saja. Nah, akan muncul di sini ya. Bapak Ibu bisa lihat kembali jika ada data yang kurang di sini, Bapak Ibu nanti tinggal bisa mengubahnya kembali. Ini data masih bisa diubah ya Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu nanti meresumnya. Selanjutnya kita baru masuk ke menu anak. Nah, kebetulan juga nih teman saya sudah mempunyai anak, jadi kami harus menambahkannya. Jadi caranya masih sama ya Bapak Ibu. Sekarang saya akan klik tombol tambah riwayat anak. Nah, untuk tampilannya akan muncul seperti ini. Jadi nanti kita akan sesuaikan saja dengan tagihan-tagihan yang ada di menu ini. Dan yang perlu kita ingat kembali ya Bapak Ibu, harus yang ada tanda bintang merahnya ini ya harus wajib kita isi. Jadi kalau tidak nanti menyesuaikan. Misalnya seperti ini, misalnya belum memiliki NIK atau nomor KK, kosongkan bila sudah meninggal dan tidak memiliki NIK. Nanti Bapak Ibu di sini diwajibkan untuk membaca, jadi supaya nanti tidak gagal paham ya, jangan asal mengisi saja, jadi kita harus membacanya juga. Yang pertama kita isi adalah NIK. Nah, kebetulan ini teman saya mempunyai 3 anak ya, banyak sekali ini, jadi agak lama ya Bapak Ibu, jadi saya akan jelaskan untuk yang mengisi pertama, karena ya pengisian untuk kedua dan ketiga itu pasti sama. Jadi Bapak Ibu perhatikan di pengisian yang pertama ini saja. Nah, setelah itu kita isi nomor KK, sama seperti tadi sebenarnya Bapak Ibu untuk pengisiannya. Nah, setelah itu baru kita isi jenis pekerjaannya. Nah, di sini disesuaikan juga ya, kalau anaknya sudah bekerja, jadi Bapak Ibu tinggal memilih saja jenis pekerjaannya. Nah, di sini kebetulan masih bersekolah ini statusnya, jadi kami pilih tidak bekerja. Nah, selanjutnya untuk nama kita isi sesuai dengan akte kelahiran atau yang tertera di KK, itu bisa ya Bapak Ibu supaya nanti tidak salah untuk pengejaan namanya. Nah, setelah itu kita isi tempat lahir seperti biasa, kita ketikkan saja nama, kota, tempat lahirnya. Nanti akan otomatis juga akan muncul. Nah, setelah muncul kita tinggal mengkliknya saja, kita tinggal memilihnya saja. Setelah itu tanggal lahir disesuaikan saja dengan tanggal lahir anak Bapak Ibu masing-masing. Nah, setelah itu Bapak Ibu pilih perusahaan institusi kalau anak Bapak Ibu itu sudah bekerja. Jadi kalau tidak bekerja bisa dikosongkan atau dikasih tanda strip saja ya Bapak Ibu, karena di sini sudah ada pemberitahuannya, kosongkan bila tidak perlu. Nah, setelah itu baru kita jenis kelamin, kita tinggal menyesuaikan saja. Setelah itu status hidup disesuaikan saja. Nah, setelah semua ini diisi, Bapak Ibu tinggal menekan tombol simpan. Nah, data sudah tersimpan ya Bapak Ibu. Ini baru anak yang pertama, dan kalau mempunyai lebih dari 1, kita tinggal menambahkannya saja.
Nah, seperti saya di depan atau di awal tadi, kebetulan sekali ini ya, teman saya mempunyai 3 anak Bapak Ibu. Jadi kami harus menambahkannya lagi. Jadi Bapak Ibu, caranya masih sama seperti tadi. Tonton ya sampai habis. Pasti videonya ini panjang karena banyak isiannya. Nah, jadi Bapak Ibu ini sudah terisi ya, sudah 3 kami isi, jadi sudah selesai karena teman kami ini mempunyai 3 anak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke menu orang tua kandung. Kita tinggal klik saja tambah. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini sama dengan pengisian anak yang tadi ya Bapak Ibu. Nanti kita tinggal menyesuaikannya saja. Di sini sudah ada pilih-pilihannya, sudah ada keterangannya juga. Yang pertama, kita harus mengisi NIK atau nomor identitas yang dimiliki. Nah, di sini ada keterangan kosongkan bila sudah meninggal dan tidak memiliki NIK. Nah, ini khusus bagi orang tua yang yang sudah meninggal. Jadi kalau orang tua Bapak Ibu masing-masing masih ada, jadi ini wajib ya untuk mengisi NIK dan nomor kakak. Nah, ini kebetulan sekali juga teman kami ini sudah yatim piatu ya Bapak Ibu, tidak memiliki bapak dan tidak memiliki ibu, jadi kami tinggal mengosongkannya saja. Nah, setelah itu kita pilih pekerjaannya juga kita kosongkan saja ya Bapak Ibu, karena di sini sudah meninggal, jadi bagaimana bisa bekerja. Setelah itu kita kasih nama ini harus diisi. Nah, setelah itu kita isi tempat lahirnya. Nah, sesuaikan juga ya Bapak Ibu untuk tempat atau tanggal lahir, di mana kota mana beliau itu terlahir. Setelah itu kita isi tanggal lahir. Pasti Bapak Ibu semua pasti ingat ya untuk tanggal lahir ayah ataupun dengan ibunya. Nah, untuk perusahaan ini kita kosongkan saja. Di sini sudah ada keterangannya ya. Kosongkan bila tidak perlu. Jadi kita bisa tanda strip bisa, ada dikosongkan saja juga bisa. Untuk jenis kelamin di sini sudah ada pilihannya, pria atau wanita. Kita tinggal pilih saja. Untuk status hidupnya di sini sudah ada pilihannya juga. Ada hidup dan ada yang meninggal dunia. Jadi di sini karena sudah meninggal dunia, jadi kami pilih meninggal dunia. Setelah itu baru kita simpan. Jadi udah tersimpan ya Bapak Ibu. Untuk NIK dan NIP ini kosong karena beliau ini sudah almarhum. Jadi untuk tempat tanggal lahir sudah terisi, pekerjaan juga sudah, status hidup ini sudah juga terisi, meninggal dunia. Jadi ini masih bisa diubah ya Bapak Ibu. Ini belum paten sekali. Ini masih bisa diubah sebelum Bapak Ibu itu menekan tombol resume. Jadi setelah mengisi orang tua di sini masih ada ibu ya, ini baru ayah, jadi kita akan tambahkan ibu. Jadi caranya masih sama ya Bapak Ibu. Kita tinggal mengisi NIK, nomor kakak, kalau masih ibunya masih, kalau belum kita boleh mengosongkan. Di sini sudah ada keterangan kosongkan bila sudah meninggal dan tidak memiliki NIK. Nah, ini ya Bapak Ibu, yang nomor 2 ini datanya sudah tersimpan. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang keempat ya Bapak Ibu, ke saudara kandung. Kita tinggal klik tambah saja sama seperti yang tadi. Nah, di sini tagihannya juga sama ya Bapak Ibu, ada NIK, ada nomor kakak, pekerjaan, nama, tempat lahir, tanggal lahir, perusahaan jika bekerja, jenis kelamin dan status hidup. Nah, kebetulan sekali juga ya Bapak Ibu, di sini teman kami ini mempunyai kakak yang sudah meninggal. Sekarang saya akan isi karena saudaranya ini sudah meninggal dunia, almarhum. Jadi untuk NIK dan nomor kakaknya kami kosongkan saja. Jadi tinggal isi strip bisa, tidak diisi juga bisa.
Nah, setelah itu kita pilih jenis pekerjaannya, kita tinggal pilih tidak bekerja saja. Setelah itu baru kita isi nama. Ini wajib ya untuk kita mengisinya. Nah, setelah ini semua terisi, Bapak Ibu tinggal menekan tombol simpan. Nah, selanjutnya kita baru isi yang terakhir ya. Di sini ada Bapak atau Ibu mertua. Caranya masih sama Bapak Ibu, kita tinggal mengklik tanda tambah riwayat Bapak atau Ibu mertua. Nah, ini disesuaikan saja juga ya untuk tagihannya. Di sini ada nik, nomor KK, pekerjaan dan lain sebagainya. Kita sesuaikan saja. Nah, setelah ini sudah semua terisi, jadi kita tinggal tekan tombol simpan saja. Nah, ini baru Bapak mertuanya. Sekarang kita akan tambahkan Ibu mertuanya. Jadi caranya masih biasa ya, kita tinggal tambahkan riwayat pekerjaan Ibu mertua. Kita klik tanda tambah, kita isi sesuai dengan tagihan yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat saja, tidak perlu kami jelaskan lagi karena sudah yang tadi kami jelaskan. Nah, jadi ini semua sudah lengkap ya Bapak Ibu, dari atas, dari istri atau suami, anak, orang tua kandung, saudara kandung, dan Bapak atau Ibu mertua. Jadi ini belum baku ya Bapak Ibu, jadi nanti bisa diubah seandainya data Bapak Ibu ada kekeliruan atau kesalahan. Baik Bapak Ibu, demikian dulu ya di dalam pengisian keluarga. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham ya apa yang kami jelaskan di menu keluarga ini. Dan untuk di organisasi dan dokumen ini kami belum bisa ya, karena dokumen-dokumen yang kami perlukan untuk mengisi di organisasi dan dokumen ini belum begitu lengkap. Karena di organisasi ini kita akan mengisi SKCK, surat kesehatan rohani dan jasmani juga ada di sini kalau tidak salah. Jadi karena kami belum membuat, jadi tidak bisa untuk membuatkan tutorialnya. Jadi cukup sampai di sini dulu. Nanti kalau sudah saya akan buatkan kembali. Dan mudah-mudahan apa yang saya jelaskan pada hari ini Bapak Ibu bisa mengerti. Dan sebelum kami akhiri seperti biasa ya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel kami. Dan kalau ada pertanyaan nanti bisa tinggalkan di kolom komentar.